Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan algoritma bubble sort untuk memeningkat nilai siswa dari yang tertinggi dengan menggunakan Raptor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aska Visena, saya dari jurusan Informatika NPM 200810101115. Proses yang pertama, kita ingin meminta user untuk menginput jumlah siswa yang ingin diperingkati. Karena kita meminta user untuk melakukan sebuah input, kita menggunakan simbol input seperti ini. Kemudian kita menggunakan assignment untuk melakukan sebuah deklarasi. Di sini kita menggunakan array untuk mendata nama-nama dan nilai rata-rata siswa nantinya. Di sini kita menggunakan 3 indeks array. Dan simbol array di Raptor menggunakan petik 2 seperti ini. Selanjutnya kita perlu meminta user untuk menginput nilai-nilai siswa per mapel yang nantinya akan ditotal dan dirata-rata. Karena penginputan nilai harus berulang-ulang sesuai dengan jumlah siswa yang telah diinput di awal tadi, kita perlu menggunakan looping agar lebih efisien. Sebelum proses looping, kita harus mendeklarasikan increment terlebih dahulu dengan i sama dengan 1. Lalu pada looping kita memberi syarat, yaitu i sama dengan anak, yang dimana anak itu adalah jumlah siswa yang diinput di awal tadi. Fungsinya apa? Fungsinya syarat ini agar looping akan terus bekerja sampai i memenuhi syarat, yaitu jumlah anak yang telah diinput di awal tadi. Ketika syarat loop belum terpenuhi, maka kita meminta user untuk menginput nilai nama-nama siswa, kemudian nilai-nilai siswa per mapel sesuai yang ada di rapor. Kita juga mengoutputkan nilai-nilai tersebut agar user tidak lupa dengan nilai apa yang diinput di sini. Semisal setelah menginput agama, user akan melihat nilai agama yang telah diinput barusan. Setelah pengoutputan nilai tersebut, kita juga perlu menjumlahkan nilai semua mata pelajaran yang kita deklarasikan dengan nama nilai underscore total. Setelah ditotal, kita juga mengoutputkan nilai total tersebut agar user tahu jumlah nilai dari siswa barusan. Setelah penjumlahan ini, kita juga perlu menghitung rata-rata dari nilai tersebut, yaitu kita menggunakan simbol assignment. Kemudian kita proses dengan perintahkan sistem untuk membagi nilai total dengan 9 atau dengan jumlah mapel yang ada di rapor. Kemudian kita juga mengoutputkan nilai rata-rata tersebut gunanya untuk user mengetahui nilai rata-rata si siswa yang telah diinput. Setelah proses penginputan tadi selesai, kita menggunakan increment i sama dengan i plus 1 agar tidak terjadi infinite loop. Dan proses loop ini akan berjalan terus-menerus sampai nilai i memenuhi nilai siswa yang telah diinput di awal tadi. Perkenalkan, nama saya Benedictus Rafael Lesmana dengan NPM 2008-1010-091. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Setelah user menginputkan nama serta nilai yang akan menghasilkan nilai rata-rata dari masing-masing siswa, maka akan lanjut ke suatu fungsi yang bernama bubble sort, di mana fungsi tersebut akan mengurutkan nilai anak-anak sendiri. Caranya sendiri bagaimana? Jadi, kan kita sudah menyiapkan indeks dan array itu di dalam variabelnya. Nah, nanti di fungsi bubble sortnya sendiri, dia akan mengecek bila misalnya dari indeks pertama dari array variabel yang telah kami siapkan itu nilainya lebih kecil dari indeks kedua dari variabel yang telah kita siapkan, maka fungsi tersebut akan meng-swap, atau kurang lebihnya bahasa Indonesia akan menukar posisi dari indeks pertama, nilai indeks pertama dan nilai indeks kedua. Nah, setelah melakukan fungsi bubble sort, lalu kami masuk lagi ke suatu looping, di mana looping tersebut digunakan untuk mengeluarkan nilai dari masing-masing anak. Bisa dilihat sendiri. Jadi di dalamnya itu ada nilai peringkat. Setelah itu peringkat pertama, kedua, dan ketiga, karena kami hanya menginginkan 3 peringkat, lalu dikeluarkan nilai rata-ratanya. Setelah itu user dapat mencocokkan nilai rata-rata tersebut dengan nilai serta nama dari siswa yang telah mereka masukkan. Nah, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.